Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala berapa kali lipat ya. Melakukan amal kebaikan termasuk untuk jiwa. Ini berapa kali lipat kira-kira yang Allah berikan? Dan jalannya berapa kali lipat? Berapa? Pak Agung, Pak Agung, Pak Taufik? 700. Minimal 10 kali lipat. Kalau ini bunyinya di dalam surah Al-An'am ayat 40 nanti surah Istiqlal. Kalau ini surah Al-Baqarah ayat 261. Bunyinya apa ini? Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha. Ya artinya apa? Melakukan amal kebajikan, berbuat kebaikan termasuk dalam zakat, infak, sedekah apa saja kan luas ya. Pengertiannya bukan apa? Ya kan? Maka apa? Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha. Dia akan melakukan 10 kali lipat. Minimal. Coba cek dalam surah Al-Baqarah ayat 261 bunyinya gimana? Masalul ladzina amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'. Yang artinya apa? Kalau kita melakukan amal kebajikan diibaratkan itu kita nanam satu biji ya. Nah, nanti kan biji itu tumbuh. Ya kan sab'a sanabil 7 tangkai. Bikuli semula setiap tangga itu punya apa? Tumbuh 100 biji lagi kan? Berarti 7 kali 100 berapa? 700 kalimat ini yang kita berikan nanti kalau yang dikumpulkan setelah perhitungan khusus matematika dan matematika. Tapi saya udah menunggu ya tidak. Contohnya nih ya. Contohnya, kita punya uang 2 juta rupiah. Ya, kemudian sedekah 100.000 rupiah. Berapa jumlahnya Pak Fikri? 1 juta 900.000. Begini kan ya? Hitungannya, kita punya uang 2 juta karena sedekah jadi kurang. Tapi para penelitian bukan bertambah. Hitungannya bukan menjadi juta 900, tapi hasilnya bisa jadi adalah berapa kira-kira? Berapa? Super sekali. Dua juta 900 dari mana ya hasilnya? Ingat, Allah minimal melipatkan 10 kali lipat berarti berapa? Kalau 7 kali lipat berarti berapa? 70 juta kan? Nah, 70 juta sekian kan? 70 juta ini kan apa namanya 100 dikali 700 70 juta. 70 juta tambah 71 juta 900.000 rupiah. Coba kita pakai logika yang sangat sederhana, apa benar? Oh tidak salah kok. Wasabta qabiluna fa sayunasiruhu lil yusra, akan dimudahkan urusan kita. Kalau sebaliknya, kalau kita bakhil, bin medit, bin koret, hah? Cai lahir itu tadi ya. Wa amma man bakhila wastanna wa kadzdzaba bil husna, kan mendustakan itu. Apa? Fatayna sirulil usra, yang awal urusannya mudah jadi tinggi, gagal, pacek ini dan seterusnya. Ini ya. Ini model ini bisa kita lihat.
Ini minimal tadi 110 ya. 10 kali lipat. Bagaimana kalau sampai 3 kali lipat? Contoh sederhana. Bukti Allah ini kan tentu buat akhirat, tetapi di dunia bisa loh. Nggak usah jauh-jauh. Pak Agung, misalkan pas sholat Jumat, saya tanya biasanya keluar uang itu 100.000, 50.000, 10.000, jujur. Jujur. Pasti yang kalau kita umumnya ambilnya yang paling terkecil. Kadang-kadang udah dikeluarin salah, bilang ke PTKM, Bapak maaf saya salah masukin. Nih contohnya ya, anggap 1.000 kita kasih, 1.000 rupiah. Pas karena udah jam siang, jam makan, warung Padang lah yang harganya murah. Kalau masuk itu 8.000, 10.000, ada 10.000 rupiah. Nah pas 10.000 pas makan, udah mau bayar, tiba-tiba ketemu sama kawan yang paling baik hati. Senyum, saya kira bayar apa gratis? Tapi gratis. Ya kan? Apa logikanya pas kita renung? Oh, kita baru ngasih. Nah. Ini ada kisah real. Ketika saya khutbah Jumat di daerah Masjid Al-Badriyah namanya, di daerah Jakarta Selatan, di daerah Pasar Industri dikit lagi. Ketika saya khutbah Jumat, saya bicara tentang manajemen kebajikan, mengelola amal kebajikan. Nah, setelah saya khutbah Jumat, ada jamaah bertanya, dan itu ada kiai yang di KM Masjid. Dia cerita, saya udah cerita tentang pengalaman saya juga, gara-gara saya ngasih bantu ada saudara buat bayar SPP 1 juta, saya dapat uang 100 juta sekian. Apa itu berupa kian? Wahid. Logikanya kan sederhana ya, 1 juta tapi dapatnya. Tapi kan cerita lagi ada hal yang menarik. Begini Pak Ustaz, katanya. Ada beberapa waktu lalu saya punya saudara. Saya punya saudara, dia pinjam uang 3 juta rupiah. Udah pinjam 3 juta rupiah, rupanya berbulan-bulan nggak ada kabar-kabarnya, ketemu diem aja kayak gak punya utang. Tapi karena dibilang saudara ini biar gak dilakukan, 3 juta. Pinjam lagi 2 juta dikasih lagi. Sampai pinjam beberapa kali tetap nggak dibayar-bayar, nggak ditagih-tagih. Saudara ini. Tapi yang di luar yang tadi namanya itu izin Allah yang luar biasa. Rupanya dia punya anak, anaknya itu masih saya. Punya anak di telepon, namanya Mudi. Mudi, yuk ikut mamang lah, bahasa mamang paman ya. Ikut mamangnya, ayo kali, begitu kan? Kalau kita orang rupanya suruh lihat mobil baru. Dibilang mamang punya utang mau berente. Ini silakan pilih mobil mana yang mau. Akhirnya dia pilih banyak pilihan di mobil Vios kalau tidak salah itu. Dia ambil mobil Vios, bawa pulang kan dianterin. Bapaknya bengong. Pas bapaknya bengong, Bapak tanya, "Ye, ini mobil dari mana?" "Oh, dari mama kata bayar utang Bapak." "Loh, bayar utang dari mana?" "Pasti gini utang nggak sampai berapa sih?" Jalannya berapa? Hah? Iya, Pak Joy. Ini serius. Ini satu-satunya hal jazaul ihsan bilal ihsan. Ini kan kadang-kadang yang begitu renung ya kayak kawan-kawan nih calon pembiayaan zakat yang pakai kaya. Kalau dalam menyampaikan sosialisasi zakat jangan harus cuma turunkan neraka. Takut ya. Minimal bicara tentang manfaat zakat, itu manfaat sedekah, infak bukan untuk orang lain, tetapi buat diri sendiri. Jauh dari mara bahaya, banyak usia. Begitu kan hartanya yang berkah. Dekat dengan surga. Makanya dalam hadis Rasulullah, as-sahiyyu qaribun minallah.
wa qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Kan itu kata-kata gue sudah dekat. Orang yang ringan tangan, orang yang zakat, infak, sedekah itu dekat dengan Allah. Jangankan dekat dengan Allah, manusia kalau dibantu sering dekat nggak? Kan begitu, udah ujungnya. Dermawan itu kan, oh Pak Irawan dermawan dia, gitu kan. Akhirnya dikenal dekat dengan manusia, bahkan dekat dengan surga. Tapi jauh dari neraka, wa ba'idun minan nar. Sebaliknya, wal baqilu qaribu minan nar. Orang yang bakhil, orang yang tadi pelit ya, tidak berzakat, tidak berwakaf, maka dia dekat dengan neraka. Wa ba'idun minallah, wa ba'idun minan nas, wa ba'idun minal jannah. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, pelit. Ya kan? Masih proposal, bukannya ngasih, ngata-ngatain. Ya kan, cuma marah-marahin aja kayak di film sinetron gitu ya. Dan begitu, itu kan gambaran kehidupan kita deh. Mengkritik aja kerjanya, tapi gitu kan. Ternyata apa? Itu wabai dunia jannah, jauh dari surga. Ini yang model yang sederhana kita bisa lihat tentang manfaat luar biasa dengan zakat, infak, sedekah. Ini wakaf, nazir dan lain. Oke, sambil menunggu siapa ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, masih ada sesi yang pertama, kita akan coba lanjutkan. Kalau tidak ada, mohon dibaca Pak Ajrul. Satu bagi orang yang berwakaf harus memiliki syarat muslim bagi berwakaf dan memiliki kemampuan. Dua, maupun benda yang diwakafkan. Benda yang diwakafkan harus dimiliki sendiri, bukan benda pinjaman atau hutang. Tiga, nazir mengelola wakaf, bertanggung jawab dalam memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyerahkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Dibutuhkan profesionalisme. Syaratnya antara lain muslim, mukallaf, baligh, berakal dan memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf serta memiliki sifat amanah, jujur dan adil. Kemampuan dalam mengelola wakaf juga termasuk kemampuan dalam hal mandiri keuangan dan dana wakaf. 4. Mauquf alaihi, penerima wakaf atau tempat wakaf. 5. Pelapor wakaf, saya wakafkan tanah milik saya dua hektar agar dibangun masjid baginya. Amin. Dan makanya kategori dalam hadis membana masjidan sallallahu lahu terjadi. Jadi orang yang bangun masjid maka dibangun masjid. Makanya ada dulu ulama-ulama yang senang dengan era Orde Baru. Bahwa yang masuk surga adalah siapa? Soeharto. Dulu kan Pancasila apa namanya? Masih Pancasila luar biasa loh. Masjid tuh Pak. Tidak ada nih. Coba kalau Soekarno bangun Istiqlal. Ya kan? Soeharto masuk Pancasila berapa ya Indonesia. Bahkan luar negeri juga dibangun. Terlepas pro kontra. Super Bagong, Kosmotumar. Jadi dananya ya. Ini kan dananya dari Kosmotumar kan? Dananya itu luar biasa tuh. Masjid perhatiannya terhadap apa pemimpin terhadap masjid luar biasa. Ini di Indonesia kan dipahami masjid banyak masalah nih. Ada beberapa kasus saya pernah dapat curhatan dari pengelola masjid. Ternyata awal hidupnya orang tuanya itu mewakafkan masjid buat masyarakat. Diwakafkan. Sayangnya tidak dibuat surat. Ada nazirnya dari sini. Akhirnya orang tuanya meninggal. Anaknya nggak paham agama, rakus dengan harta. Akhirnya tukar guling tuh masjid jadi mall. Tukar guling ini kan bukannya kisah di sinetron ya.
di masyarakat kita itu. Padahal dia udah barat dapat bagian, tetap pasti aja dicari-cari. Kan lubangnya begitu kadang-kadang setan itu. Mungkin ada masjid ini, lumayan udah 2000 meter. Kalau dikali 15 juta, wah. Ini yang banyak, makanya pemerintah mengatur diantaranya banyak buku-buku ya, banyak undang-undang nomor tahun 2004 dan seterusnya itu yang membahas tentang wakaf. Kalau di dalam undang-undang itu namanya rukun wakaf ini atau unsur wakaf ya. Namanya bukan rukun wakaf ya. Wakif orang yang berwakaf. Mau beli benda yang diwakafkan sekarang udah tidak lagi harus tanah. Uang boleh nggak? Boleh cash wakaf tunai.